Ada sebagian yang mengikhlaskan bisnisnya merosot dan mengalami kerugian besar. Ada pula sebagian yang harus mengikhlaskan tidak jadi jalan-jalan padahal sudah beli tiket dan harus merelakan hangus padahal sudah nabung tahunan. Ada juga sebagian yang mengikhlaskan tidak jadi punya hajat besar padahal undangan sudah terlanjur disebar. Tapi perlu diingat teman-teman, kondisi ini adalah kondisi yang cukup menjadi krisis bagi kita semua. Karena ada juga sebagian para pejuang tim tenaga medis yang sedang berupaya menyelamatkan korban-korban di rumah sakit. Bahkan mereka harus merelakan nyawa mereka atau merelakan waktu mereka bersama keluarga untuk keluar dari rumah. Ada pula yang mengikhlaskan untuk tetap harus kerja meskipun semua orang bisa bekerja di rumah. Dan mereka harus berjuang untuk hidup biaya setiap harinya, para buruh harian. Ada yang harus diingat lagi teman-teman, sebagian pasien penderita corona menjadi korban di rumah sakit dan mereka terus bertanya, akankah aku sembuh seperti sedia kala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Analisa Channel dan kali ini aku cukup ingin membawa satu pembahasan yang sedikit berbeda, serius, karena sebagian orang mungkin ada yang mendapatkan informasi sebagian dan ada juga yang sudah memahami. Lagi rame dibicarakan, menjadi perhatian para pejabat publik, pemerintah, public figure, karena ini sedang melanda Indonesia dan juga seluruh negara di dunia, virus corona. Bisa jadi inilah cara Allah untuk menguji kita semua. Di awal tahun 2020, aku masih inget banget, tepatnya waktu itu bulan Januari, aku pulang dari sebuah negara dan di saat di bandara, aku cukup kaget ketika semua orang menyarankanku menggunakan masker. Katanya lagi wabah virus corona yang saat itu sekitar bulan Januari gempar ada di negara Cina. Januari, Februari, Maret. Begitu cepat hingga akhirnya bulan Maret ini corona sudah melanda Indonesia. Bahkan data yang aku dapatkan tadi sekitar 173.334 pasien corona di 152 negara. Tapi perlu diingat teman-teman, alhamdulillah sekitar 7.019 yang menjadi korban meninggal dunia. Artinya bukan apa-apa, sebagian besar sembuh. Bukan berarti ketika sebagian besar sembuh kita bisa lengah. Karena ini menjadi cukup perhatian serius bagi Indonesia khususnya. Karena di Indonesia sendiri sudah ada sekitar 175 pasien dan yang mendeklarasikan sembuh baru sekitar 7 orang di media. Aku nggak tahu lagi nih terupdate-nya, tapi itu yang terakhir aku dapetin di internet tadi. Dan ternyata kondisi ini cukup memprihatinkan teman-teman. Indonesia sedang dilanda corona dan merupakan sebuah tantangan bagi kita semua. Tentu ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, Kementerian Kesehatan, tenaga medis, dan pejabat publik lainnya. Kita sebagai masyarakat Indonesia punya satu andil untuk bisa menekan kurva meningkatnya corona yang ada di Indonesia. Dengan cara apa? Satu, kita punya tugas untuk berpikir positif. Untuk berpikir positif kalau corona ini akan segera berlalu. Dan dengan berpikir positif kalau tenaga medis sedang mengupayakan yang terbaik untuk bisa menyembuhkan para penderita corona. Dan berpikir positif juga bahwa pemerintah sedang mengupayakan yang terbaik, melakukan berbagai kebijakan untuk bisa menyelamatkan warganya dari corona ini. Ternyata berpikir positif juga akan membuat kita sadar bahwa kita akan punya keyakinan teman-teman yang hari ini sedang terkena corona bisa sembuh kok. Iya, mereka bisa sembuh. Tapi teman-teman, alangkah baiknya kalau kita juga punya satu kendali tanggung jawab untuk bisa mengupayakan. Memang sebagian besar banyak yang berpendapat, Mbak Ana udahlah, toh juga takdir Tuhan yang menentukan kehidupan dan kematian. Tapi teman-teman, itu menjadi pilihan. Kesehatan itu harus diupayakan. Bahkan aku percaya kalau ikhtiar itu harus ada dong. Jangan terus kita pasrah dengan berdoa. Misalnya nih teman-teman sakit, terus kalian nggak berobat, kalian cuma berdoa, apa ya bisa sembuh? Agama kita mengajarkan untuk berusaha juga kan sebagai manusia. Kita lagi sholat, tiba-tiba ada bencana alam, apa ya kita tetap sholat? Itu sih logikanya teman-teman. Jadi memang nggak bisa kita menganggap bahwa ini hanya masalah yang membuat kita terus pasrah. Kita harus mengupayakannya, menggali informasi sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, tugas berikutnya adalah tidak panik. Karena kalau panik, kita jadi gampang terserang satu kondisi yang membuat adrenalin kita terpacu. Dan akhirnya kita jadi nggak rileks, dan semakin ketakutan justru malah imunitas kita menjadi menurun.
Nah, kalau kita panik, kita juga jadi gampang percaya sama informasi hoax. Jadi kalau dapat informasi, digali lagi nih kebenarannya, validitasnya, sumbernya terpercaya atau enggak. Dan ketika tidak panik, akhirnya kita harus satu nih, harus kita lakukan yang namanya patuh pada pemerintah. Percayalah teman-teman bahwa sekarang ini kan Presiden Jokowi lagi menghimbau kita semuanya untuk melakukan namanya social distancing. Ingat, menghimbau, bukan mewajibkan. Jadi kalau ada yang punya perspektif dalam notabene, ketika kemarin aku sharing di Instagram aku kayak, Mbak Ana, gimana nih, kita kan buruh harian, kita kan karyawan di perusahaan, kita nggak bisa libur, kalau kita libur kita nggak gajian. Oke teman-teman, bedakan antara himbauan dan kewajiban. Jadi kalau memang teman-teman ini terpaksa notabene harus beraktivitas di luar rumah, silahkan, nggak ada yang melarang. Tapi ingat, mungkin sudah banyak dibahas oleh para tim medis atau teman-teman dari medis, karena itu bukan ranah saya. Kita harus jaga personal hygiene, kita harus gimana caranya meningkatkan imunitas dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat nih teman-teman, kalaupun teman-teman ada di luar rumah, berarti kita harus punya satu kecerdasan yang tidak hanya butuh cerdas, tapi juga bijak. Karena kita harus punya satu kepekaan, empati. Tahu gak sih teman-teman, ketika kamu keluar rumah, ketika kita keluar rumah, kita tuh punya potensi loh. At least kalaupun kita tingkatin imunitas, personal hygiene kita bagus, kita tuh punya potensi bisa menjadi carrier atau pembawa virus yang bisa menularkan kepada teman-teman yang imunitasnya rendah atau kerabat kita, contoh lansia, imunitas yang rendah ketika mereka komplikasi. Jadi ketika kamu ngerasa kayak nggak apa-apa kok, aku sehat-sehat aja, nyatanya teman aku liburan juga baik-baik aja, itu jujur aku sempat ada dalam pola pikir itu. Tapi setelah aku gali lagi informasi bagaimana cara kerja corona menularkan virusnya yang begitu dahsyat dan belum ada obatnya, aku jadi sadar bahwa ternyata kalau kita cuek, kalau kita seolah nggak mau peduli sama orang sekitar kita kayak ngerasa yang penting gue sehat. Ini salah. Sama aja kamu merelakan orang lain untuk bisa menjadi penderita virus corona ini. Sebagai carrier berarti kita juga punya potensi membunuh orang lain, tidak menyelamatkan nyawa orang lain. Berarti kepedulian kita ada di mana, nurani kita ada di mana. Itu sih teman-teman. Jadi please sekali lagi, himbauan social distancing ini jangan dijadikan sebagai sebuah tekanan yang membuat teman-teman jadi ngerasa nggak nyaman, justru menebarkan kebencian di sosial media, terus kemudian juga membawa nilai-nilai ketuhanan. Please stop. Yang bisa kita lakukan adalah untuk terus berpikir positif bahwa apa sih upaya kita, kalau emang kita bisa kerja dari rumah, kenapa sih kita harus keluar dari rumah? Mending kalau kerja, kalau jalan-jalan, liburan, ke pantai, ke mall, ke tempat keramaian, kemana pedulian kita nih? Oke, ini adalah tentang kemanusiaan. Ini bukan tentang tanggung jawab sebagian orang saja. Ini bukan hanya tentang kesehatan 1-2 orang saja. Atau aku ngomong gini bukan berarti demi aku doang atau keluarga doang gitu. Tapi demi kemaslahatan banyak orang. Kesehatan seluruh umat yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Aku termasuk mengambil resiko untuk bisa membuat teman-teman satu kantorku kerja dari rumah. Tapi resiko ini nggak seberapa dibandingkan resiko ketika aku membiarkan teman-teman kantor ini tetap kerja di luar, padahal dia bisa kerja di dalam rumah dan kita bisa berkoordinasi di rumah. Kenapa resiko? Resiko mereka bisa tertular atau bisa menjadi korban, atau resiko mereka menjadi carrier. Itu pertanggungjawaban aku sebagai pimpinan di kantor tempat kita kerja. Tapi aku percaya kok, ini saatnya kita untuk berani melawan ketakutan. Jadi ketakutan itu bukan hanya tentang penyakit ini, tapi ketakutan tentang rezeki itu datang. Ketakutan akan adanya hari esok, gimana perekonomian dan lain sebagainya. Justru ketika kita sama-sama mendukung pemerintah untuk bisa melakukan upaya terbaik kita tetap ada di rumah selama 14 hari ini, apa dampaknya teman-teman? Nanti virus ini akan segera beralih dan kurva ini akan semakin, memang sih ini nggak 100% bisa membuat orang itu terbebas dari corona, tapi at least kurva ini akan kita tekan laju pertumbuhannya, otomatis korban ini semakin berkurang dan artinya kita semakin punya kesempatan lebih cepat untuk bisa memulihkan kondisi perekonomian kita. Percaya bahwa semua ini adalah ujian, bahwa semua ini akan selalu ada harapan. Dan terus percaya bahwa Allah akan ada sebagai Tuhan kita yang akan memberikan terbaik untuk setiap umatnya. Tugas kita
terus berupaya, berikhtiar, dan berdoa. Semoga teman-teman selalu berada dalam kondisi sehat, dan semoga teman-teman juga punya satu kepedulian untuk menebarkan hal-hal baik di sekitar kita. Dan selamatkan Indonesia dan selamatkan dunia dari corona. Corona bukan masalah 1-2 orang saja, ini masalah seluruh umat yang ada di bumi. Saatnya kita istirahat, saatnya kita kembali ke kodrat masing-masing, mungkin di rumah, jadi reconnect sama diri kita, jadi tahu apa value kita, kenapa kita diminta untuk berhenti dari orang yang banyak maunya, dari orang yang banyak aktivitas sehingga lupa untuk beribadah tepat waktu, dari aktivitas yang banyak sehingga kita berkurang peran kita sebagai anggota istri, suami, ayah, ibu, anak. Ini saatnya kita reconnect sama mereka, dan inilah saatnya kita refleksi. Stop kebencian dan dukung terus pemerintah kita dan tingkatkan kepedulian kita, karena ini adalah kekuatan tentang kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum.